Ya, shalom semuanya. Saya minta maaf di kamera saya untuk sementara ini saya nggak bisa buka karena burem. Biasanya saya pakai handphone saya, tapi tadi saya terhubung coba pakai handphone saya nggak bisa masuk terus. Udah salah terus, incorrect terus. Jadi saya gunakan laptop ini. Ya. Jadi semoga saya lagi coba lagi untuk masuk ke handphone, semoga bisa, jadi karena kamera di handphone yang lebih terang gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, khususnya pengurus yang memberi kesempatan untuk saya berbagi di pagi yang diberkati ini. Ini pertemuan atau maksud saya pelayanan yang kedua kali kalau tidak salah ya. Ya, Benar, yang kedua ya Bu Oli ya. benar. Tapi karena banyak teman-teman di sini sudah sering ketemu, jadi rasanya kok berulang kali gitu, padahalnya baru 2 kali gitu. Iya, makasih Pak Irwan buat kesempatan untuk berbagi pagi ini. Saya juga beberapa kali ketemu Pak Irwan, jadi juga rasanya kok udah beberapa kali ini saya ngisi di program Kingdom Family. Baik, tema yang terima kasih waktunya. Ya, brother. Tema yang di Pak Bambang kita nggak bisa chat ya, sorry. Pak Bambang nggak bisa chat ya, Pak Heru. Pak Heru. Ya. Kita nggak bisa chat ya, disable ya. Nggak bisa. Duh. Nggak bisa. Coba nanti saya cek ya. Ya mungkin dilanjut aja. Nanti saya cek ya. Iya. Jadi tema yang akan dibahas sih tema yang sangat ada di hati Tuhan banget. Tapi terus terang sesuatu yang menurut saya dalam pengamatan saya sangat sulit untuk dilakukan atau enggan dilakukan atau tidak mau dilakukan oleh banyak daripada orang percaya. Ya, ada begitu banyak alasan kenapa orang percaya tidak mau melakukan amanat agung ya. Pagi hari ini kalau saudara mendengar mengenai amanat agung dan sepanjang minggu ini ada membahas mengenai amanat agung, saya harap hati kita tuh gelisah gitu ya kalau kita nggak melakukan amanat agung gitu ya. Tapi kalau kita dengar lalu kita kok biasa-biasa saja, we are doing nothing, tidak menjangkau jiwa, tidak memberikan jiwa-jiwa, saya rasa ada yang perlu dikoreksi ya dari hidup kita. Kenapa? Karena amanat agung itu adalah pesan amanat agung itu adalah Great Commission, pesan terakhir ketika Yesus sebelum naik ke surga. Dan kemudian dikatakan, tinggallah di sini dan aku akan melengkapi kamu dengan kuasa Roh Kudus. Ya, untuk apa? Menjadi saksi. Berarti saudara ini satu project. Kalau saya bilang ini kingdom project, project kerajaan yang kita harus kerjakan dan kita harus tuntaskan. Ya, Tuhan kasih kita tugas tanggung jawab. Ya, kita semua punya panggilan dan setiap kita mau tahu panggilan Tuhan apa dalam hidup kita. Sederhananya begini, kalau kita masih bingung-bingung panggilan spesifik kita apa ya, lakukan saja 2 hal ini, penginjilan dan pemuritan gitu ya. Oke, saya share screen saya. Boleh saya dikasih jadi co-host? Sudah. Thank you. Confirm sudah jadi co-host. Ya, sudah dapat saudara lihat di screen Bapak Ibu? Ya, cukup jelas. Jelas ya, baik. Amanat agung itu terdiri dari 2 hal yang Tuhan mau kita kerjakan ya dan tuntaskan, yaitu penginjilan dan pemuritan. Nah, saya sebut ini sebagai the greatest calling. Kenapa greatest calling? Setiap kita itu punya panggilan yang spesifik ya, panggilan khusus. Ada yang
ditempatkan Tuhan, ditugaskan Tuhan di spheres atau di bidang, saudara bisa sebut bidang, atau saudara bisa sebut ladang, atau saudara bisa sebut dunia arts, entertainment, fashion, and sport, atau seterusnya, bisnis, finance, dan seterusnya. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ditugaskan Tuhan di situ, yang kita lakukan adalah penginjilan dan pemuritan. Kalau kita hanya doing business di situ, atau kita hanya melakoni profesional job kita as a artist, sebagai artis atau sebagai atlet, dan kita tidak melakukan amanat agung di situ, yaitu penginjilan dan pemuritan, maka kita tidak beda dengan teman-teman yang lain yang hanya ada di situ hanya untuk cari duit atau ya motif-motif yang lain. Tapi kita miss the target. Kita keluar dari sasaran Tuhan yang sebenarnya buat kita, bahwa Tuhan kasih kita tugas dan tanggung jawab amanat agung. Konsep misinya Tuhan itu bukan hanya misi lintas budaya, karena ketika bicara misi, maka kebanyakan orang yang belajar misi itu memahami misi sebagai ketika saya cross culture, saya ada di budaya yang berbeda, saya ada di tempat yang berbeda, I'm doing mission. Dalam konsepnya Tuhan, dunia ini menjadi ladang misi kita. Ya. Yang dijangkau adalah bangsa-bangsa. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ladangnya apa? Ladangnya ya dunia. Dunia yang mana? Nah, ini pertanyaannya gitu kan. Di Yohanes pasal 17 dikatakan, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saya ajak kita melihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Iya. Ayatnya ke-18. Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, bukankah murid-murid ada di dalam dunia pada waktu itu? Ya, ini sebetulnya bicara mengenai sebuah posisi rohani dan sebuah identitas rohani. Identitas rohani setiap pemercaya Kristus adalah warga kerajaan surga. Ya. Sebagai warga kerajaan surga, kita ada dalam satu dimensi supranatural yang superior. Posisi kita ada di atas. High above, sama seperti posisi Yesus. Dan kemudian kita diutus ke dalam dunia. Tapi dunia yang dimaksud Yesus bukan dunia globe, earth, yang dimaksud globe, tetapi dunia dalam arti tatanan kehidupan bermasyarakat atau sebuah lingkungan khusus daripada masyarakat. Nah, kita diutus ke situ. Dunia yang mana yang dimaksud? Lauren Cunningham sebagai pendiri Youth with Mission, ya, the famous mission institution in the world, ya, sangat terkenal, dan menurut saya lembaga misi terbesar di dunia yang terdiri dari para sukarelawan. Mereka ada di hampir 121 negara di dunia ini, dan juga Bill Bright dengan Campus Crusade-nya. Dua bapak misi abad 20 itu sama-sama punya sebuah pertanyaan, karena ada semacam satu kegelisahan bahwa kok kita belum selesai terus ya dalam pekerjaan penjangkauan jiwa gitu ya. Kok misi ini kok kayaknya nggak selesai-selesai, dan
kurang efektif ya. Tuhan tolong dong beritahu kami. Ya masing-masing berdoa nih di tempat yang terpisah, bahkan berpuasa. Let us know, let me know. Ya bukan let us, let me, karena mereka dua terpisah. Let me know. Biarlah saya tahu Tuhan, strategi misi dia abad ini seperti apa. Lalu Tuhan bukakan kepada mereka bahwa kalau kamu mau mewujudkan Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Oke, jadi saudara, si Bill Bright maupun Loren Cunningham ini minta strategi dari Tuhan, konsep dari Tuhan, dan Tuhan itu kasih konsep ini gitu. Ya, tulisannya tidak persis seperti yang saya tulis, tapi yang muncul angka 7 semua. Bill Bright dapat angka 7, Loren Cunningham dapat angka 7. Ya, Loren Cunningham muncul dengan konsep 7 mind molders. Ya, 7 pembentuk pikiran. Ya, dan Bill Bright juga punya konsep 7. Nah, satu hari ketika mereka ketemu, mereka dua bahas, saya itu punya kegelisahan begini dan saya tanya sama Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada saya konsep ini. Lalu saudara, dia keluarkan catatannya. Ya, Bill Bright juga keluarkan catatannya. Ternyata dua-dua dapat yang sama loh, saudara. Jadi Tuhan bilang nih, kalau kamu mau mewujudkan Matius 6:10, mesti ada utusan daripadaku di 7 dunia ini, atau 7 spheres ini, 7 bidang ini. Taruh anak-anakku di situ, murid-muridku di situ, dan mereka lakukan amanat agung. Nah, kalau dulu bicara mengenai misi, semua orang mau jadi full time. Oh, pelayanan itu kalau jadi full time gitu ya. Pelayanan itu kalau kita udah jadi pendeta, ada gelarnya, evangelis, lalu khotbah di mimbar, nah kita itu jadi hamba Tuhan gitu. Ini pelayanan gitu. Kalau udah khotbah, pegang Alkitab, nah itu pelayanan gitu ya. Tapi kalau jadi politisi, itu bukan pelayanan, itu malah kotor ya. Jadi pengusaha, waduh itu bukan pelayanan, itu cari duit gitu ya. Nah, inilah saudara mindset yang diyakini selama ini, dan ternyata itu keliru Bapak Ibu. Karena Matius pasal yang kelima ayat 13, ya 14, kamulah garam dan terang dunia gitu kan. Kamulah garam dan terang dunia gitu. Jadi Tuhan itu naruh kita sengaja, Tuhan naruh kita di dunia ini itu ada maksudnya. Ya, dunia yang mana? Nah, silakan saudara berdoa, saudara ini dunia yang mana nih? Ya. Tuhan tugaskan Anda dan saya di situ untuk apa? Melakukan amanat agung. Ya, semoga jelas ya apa yang saya bagikan ya. Dan ada mindset kita yang terbuka. Itulah sebabnya saya sebut ini adalah spheres bidang pelayanan kita, atau juga departemen kementerian kita, karena kata ministris ini juga berarti kementerian. Ya. Dan betul sebetulnya posisi rohani kita dalam kerajaan itu seperti kabinetnya Tuhan, menteri-menterinya Tuhan. Karena eklesia, gereja yang didirikan Yesus atau disebut eklesia, itu adalah gambaran daripada sebuah dewan kota daripada kaisar. Kaisar yang punya dewan kota yang membantu si kaisar itu untuk mewujudkan apa yang menjadi visinya bagi kota itu. Ya, dewan kota ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana mengimplementasi visinya bagi kota. Nah, itulah eklesia pada zaman Yesus. Ya. Jadi siapa kita sebagai eklesia kalau kita ngerti who I am, siapa saya gitu ya, as eklesia sebagai gereja, wow, powerful. Kita ini
mengemban tugas dan tanggung jawab besar dari sang raja gitu loh. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa posisi rohani kita as a government of kingdom, pemerintah kerajaan sorga, postur daripada mental kita tuh beda, Bapak Ibu. Postur mentalnya beda. Nah, itulah sebabnya mengapa saya ini banyak sekali terlibat di hal-hal yang sebetulnya bagian daripada pekerjaan pemerintah. Contohnya, saya ikut memikirkan mengenai Nusa Tenggara Timur, yaitu gerakan membangun dan memberkati Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai ketua umum dari Gema Flobamora. Ya, ini sebuah perkumpulan ya resmi di Kemenhumkam. Lalu saya juga berpikir mengenai Nusa Tenggara Timur. Saya ikut dalam proyek pembangunan sekolah menengah kejuruan pertanian berskala internasional untuk teknologi Israel di Sumba Tengah. Sekarang sedang dibangun, beberapa bulan lagi sudah selesai sekolahnya, dan sekolahnya gratis ya. Saya juga terlibat di dalam sebuah proyek kesejahteraan sosial bagi 12 juta pelaku pasar tradisional di Indonesia untuk digitalisasi pasar tradisional. Dan masih banyak lagi yang saya bisa sebut. Kenapa kok seorang pastor seperti saya seorang coach juga, saya terlibat di banyak hal seperti itu. Ya, karena saya mengerti betul bahwa saya ini adalah menterinya Tuhan. Saya kingdom ministernya kerajaan Allah. Kalau saudara ngerti ini, saya mau beritahu ya, kalau saudara mengerti apa yang saya bagikan ini, itu powerful Bapak Ibu. Karena kalau saudara ngerti ini, saudara itu akan cara berpikir Presiden Jokowi gitu. Cara berpikir Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu ketika dia ada di pasar di satu tempat itu dia bilang, atau wali kota Solo nih siapa nih, anaknya Pak Jokowi. Oh, pastikan ya vaksin tersedia. Oke, pastikan ya. Gibran. Pastikan ya pasokan air cukup. Pastikan ya listrik sudah ada di sini. Wah, keren ya. Oh, itu pemerintah ya. Pastikan ya nggak ada yang bodoh di sini, semua sekolah. Keren ya. Coba saya ajak saudara ini berpikir sesuatu yang melampaui sebuah doa yang sekedar. Nanti Bapak Ibu hari ini kayaknya kalau sempat saya akan posting. Ya, silakan kalau Bapak Ibu perlu linknya, saya posting mengenai doa Bapa kami. Supaya kita koreksi cara berdoa kita, cara berdoa yang efektif enggak Bapak Ibu. Ya, apa itu nanti saya nggak perlu cerita di sini, saudara boleh lihat di YouTube-nya gitu ya. Kalau saudara ngerti hal ini itu powerful. Jadi ketiga anak saya, Sharon, Gerald, Adrian, saya nggak mencita-citakan dan mendoakan mereka jadi full-time pendeta kayak papanya. Enggak. Saya bilang kalian bertiga tuh hamba Tuhan. Kalian bertiga tuh hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan ya di departemen kementerian kerajaan Allah masing-masing. Ya, rata-rata mereka bertiga passionnya di bisnis gitu ya, atau as a professional. Jadi anak perempuan saya yang pertama, Shannon, ya dia di bidang fashion, sudah dia konsisten dari kecil, udah dia tahu callingnya di fashion gitu ya. Jadi setelah dia SMP dia langsung kuliah ya di LaSalle College. Jadi dia tidak sempat SMA, dia sudah selesai kuliahnya di usia 18 tahun. Kemudian dia bekerja juga membantu perusahaan di bidang yang berhubungan dengan fashion juga di Jakarta di merek Guess, Swarovski. Lalu kemudian sekarang dia jadi manajer manajer e-commerce bagian fashion juga di perusahaan fashion dengan merek seperti Watch Out dan beberapa merek lainnya. Ya, dia konsisten di panggilannya, dia udah tahu dari kecil ya. Nah,
mohon doanya supaya dia bisa lanjutkan S2-nya di Prancis atau di Italy untuk scholarship-nya. Bulan Juni ini akan dapat kabarnya gitu ya. Nah, saudara, saya mempersiapkan anak-anak saya untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang cakap dalam pekerjaan, tidak dalam lingkungan gedung gereja sebagai pelayanan. Saya ulangi, tidak dalam lingkungan gereja sebagai pelayanan. Tapi bagaimana mereka hadir ke dalam dunia untuk membuat perbedaan. Ya. Nah, ini mindset yang ya ini akan saya banyak bagikan nanti di Jendi Academy ya, khusus untuk anak-anak muda. Ya walaupun Bapak Ibu nggak terlalu terlambat sih, karena Bapak Ibu rata-rata sudah berumur, tapi nggak terlambat gitu ya. Saya harap mindsetnya jangan pikir kapan mati masuk surga gitu ya. Aduh, masih ada waktu ya, semangat muda tetap jalan Bapak Ibu. Masih ada waktu karena Perdana Menterinya Malaysia pun usia 90 ya, masih bisa jadi Perdana Menteri gitu ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Jangan pikir gue udah tua nih 60, 70, 80, aduh. Iya kan? Iya. Tetap semangat muda, semangat Raja Wali terus. Di Perjanjian Lama, saudara, itu ada ayat yang sangat terkenal yang sering digunakan, yaitu kata atau sering dibagikan, dikhotbahkan, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota. Yaitu ayat favorit dari jaringan-jaringan doa kota, jaringan-jaringan doa itu ayat favoritnya, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana engkau aku bawa gitu, atau aku buang gitu kan. Nah, kita dibuang di mana nih? Kita ini semua ini pendatang ini. Ya, karena kita asalnya dari sorga, diutus ke salah satu dari 7 dunia ini gitu ya. Jadi kita hadir di situ ngapain? Usahakan kesejahteraan. Ya. Kok urusannya apa kesejahteraan? Kita perlu kesejahteraan rohani saja nanti di sorga. No. Inilah cara berpikir yang keliru dalam amanat agung, Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara, keselamatan itu dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah zozo. Zozo itu tidak hanya menyangkut keselamatan roh, di mana kita ya mengalami penebusan Kristus, dapat jaminan masuk surga. Tapi keselamatan itu sebetulnya meliputi semua bagian dari diri kita, manusia lahir dan batin, Bapak Ibu. Ya, jadi penting sekali untuk kita mewujudkan apa yang ada di surga, yaitu semua yang sungguh amat baik di bumi ini. Siap, Bapak Ibu? Ya, sorry ya, maaf nggak bisa kelihatan nih muka saya, lihat slide aja karena ada sedikit problem di kamera laptop saya. Saya lanjutkan ya. Nah, oke, sekarang kita akan melihat langkah-langkahnya ya. Bagaimana saya melakukan amanat agung. Nah, saya punya kelas khusus mengenai Kingdom Discipleship, Dunamis Evangelism. Ada beberapa teman yang sudah join juga. Tentu ada banyak hal yang saya bagikan di situ, formula-formula, teknik-teknik praktis bagaimana memberitakan Injil. Nah, saya mau bagikan pada Bapak Ibu di pagi yang diberkati ini dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3, nah karena ayatnya cukup banyak, ya Bapak Ibu nanti silakan dibaca sendiri ya, pasal 3 dan pasal 4-nya. Perikop-perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, khotbah Petrus di Serambi Salomo, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, doa jemaat, cara hidup jemaat. Ya, silakan lakukan sebagai bahan ginosko firman Bapak Ibu hari ini, boleh juga ya. Kalau Bapak Ibu mau perdalam apa yang saya bagikan ini. Bagaimana kita ini menuntaskan amanat agung. Pertama, saudara, jadi saya lebih fokus bicara penginjilan dulu nih ya.
penginjilan. Penginjilan itu kata dasarnya adalah Injil, ya. Arti sederhana dari Injil adalah kabar baik, atau definisi kerja daripada Injil adalah kabar baik. Jadi sebetulnya ketika kita menyampaikan kabar baik itu disebut Injil, tapi tentu beda dengan kabar baik pada umumnya. Karena kabar baik sesungguhnya Injil itu adalah pribadi Yesus sang penebus dosa manusia. Jadi Injil itu bicara mengenai pribadi Yesus yang telah menebus dosa manusia sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, inilah kabar baik sesungguhnya, good news yang diperlukan setiap orang. Tetapi kabar baik dalam arti yang diperluas adalah implementasi dari kasih Yesus ke dalam semua aspek kehidupan manusia. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan seterusnya. Nah, ini implementasi yang diperluas daripada Injil. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, ya model saya begini Bapak Ibu. Saya bisa khotbah bersemangat, tapi saya lebih memilih untuk menjelaskan dan memberikan pengertian. Ya. Karena apa? Karena firman itu dapat dilakukan kalau orang ngerti, bukan orang bersemangat. Kalau hanya orang bersemangat, nggak ada pengertian, ya nggak ada yang dilakukan. Tapi kalau orang ngerti, plus semangatnya, actionnya jadi, saudara. Oke. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul 3:4, kita dapat mempelajari di situ bagaimana Petrus dan Yohanes ya memberitakan Injil dan ribuan orang menjadi pemercaya Kristus di hari itu. Peristiwa ini terjadi dimulai dari kesembuhan yang dialami oleh seorang lumpuh yang berusia 40-an tahun. Dia sudah lumpuh sejak lahirnya dan dia mengalami keajaiban Tuhan. Dia bisa berjalan. Ini sebuah mujizat luar biasa. Sebuah keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan ini tentu mendatangkan sebuah keheranan. Kok bisa ya? Kok bisa? Apa betul? Apa itu nyata? Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, menimbulkan keinginan tahuan yang besar sekali dari warga kota. Ya. Nah, kesempatan itu lalu digunakan oleh Petrus untuk berkhotbah dan lebih banyak lagi orang percaya yang ditambahkan hari itu. Oke, mari kita lihat langkah-langkahnya, saudara. Ya, ketika Petrus dan Yohanes mereka mau ke Bait Allah, mau sembahyang pada pukul 3 petang. Ya, lalu di situ mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang sejak lahirnya lumpuh, ya, diusung oleh orang lain untuk duduk di situ berharap dapat belas kasihan orang, ya. Nah, ketika saudara Petrus dan Yohanes masuk ke Bait Allah, mereka melihat si lumpuh ini meminta sedekah. Ya. Lalu Petrus dan Yohanes menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu cerita selanjutnya, orang itu berdiri, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak dan berjalan kian kemari, ya, lompat-lompat memuji Tuhan, dan seluruh rakyat atau orang banyak melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mereka lihat, "Wah, ini orang kan orang lumpuh, kenapa bisa begini?" Mereka takjub, mereka tercengang dengan apa yang telah terjadi. Nah, saudara, pertama, saudara, kita dapat melakukan penginjilan secara efektif. Nah, ini kita bicara sebuah penginjilan yang bukan hanya perjumpaan sesaat, tetapi dampak lanjutan. Ya. Pertama, ini penting, saudara.
menemukan masalah dan kebutuhan di sekitar kita. Ini penting banget. Saudara, memulai bisnis sama juga sebetulnya. Cara memulai bisnis adalah lihat masalah dan kebutuhan di sekitar. Saudara mau bikin produk, produksi sebuah produk, lihat masalah, temukan masalah dan kebutuhan di sekitarmu, dan temukan jawaban, cari tahu caranya, berikan solusi. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Ketika kita menemukan masalah dan kebutuhan di sekitar kita, apa solusinya? Contohnya, saudara di lingkunganmu Anda terus melihat menemukan kok banyak orang-orang masih buta huruf misalnya. Solusinya apa? Solusi praktisnya adalah melatih mereka, ngajarin mereka bisa baca dan tulis. Ya. Oh, banyak anak-anak yang tidak bersekolah di lingkunganmu. Solusinya apa? Wah, gimana ya supaya mereka bisa sekolah ya? Karena kalau mereka nggak bisa sekolah, ya mereka bodoh, ya sulit dong punya masa depan. Kemudian akan lebih banyak kejahatan. Kenapa? Sebab banyak orang nggak ada kerjaan, ya mereka itu bisa menjadi penjahat, perampok, pembunuh, ya mereka menjadi penyakit sosial. Oh, kalau begitu mereka harus disekolahkan dong, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Oke, kalau begitu kita bikin PAUD. Kita didirikan sekolah yang terjangkau. Kita adopsi mereka, kita sponsori mereka, kita sekolahkan mereka. Itu solusinya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang penting lagi kita digerakkan oleh apa? Kalau kita digerakkan oleh, wah nanti supaya aku bisa jadi lurah di sini. Atau aku nanti kalau jadi mau ikut pemilihan anggota DPR, masyarakat di sini akan milih saya. Ya, motif-motif itu motif-motif yang nggak kuat, Bapak Ibu ya. Tapi biarlah kita digerakkan oleh belas kasihan. Nah, saya percaya Petrus dan Yohanes ketika melihat orang lumpuh ini, mereka itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena mereka itu ya niru gurunya. Rabinya itu Yesus, ya sebelum demonstrasi mujizat, ada catatan awalnya. Ketika Yesus melihat itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini loh. Kita mesti ya jadi belajar untuk memandang lingkungan kita dengan apa? Belas kasihan gitu. Ya. Baik, jadi kita digerakkan oleh belas kasihan, bukan digerakkan oleh program. Ya. Apalagi digerakkan oleh motif-motif untuk mendapatkan nama, mengibarkan bendera kita. Yaitu nggak kuat Bapak Ibu. Tapi motif kita adalah belas kasihan. Oke ya. Udah jelas ya, saya lanjutkan lagi. Saya harap saya bisa lebih cepat selesai. Kelamaan saudara yang capek nanti ya. Nah, berikut mengikuti tuntunan Roh Kudus. Saya yakin bahwa saat itu Roh Kudus juga berbisik pada mereka. Memberikan satu keyakinan bahwa Tuhan mau orang ini juga disembuhkan. Ya, kenapa saya bisa bilang begini? Karena orang lumpuh ini kan nggak minta-minta, sembuhin aku dong, doain aku dong, kan enggak. Betul ya? Sama sekali tidak loh. Jadi saya percaya ini murni memang Tuhan mau buat mujizat bagi orang ini. Dan saya yakin bahwa Petrus khususnya ini peka akan tuntunan Roh Kudus bahwa hey, aku mau lakukan mujizat buat orang ini. You have to do something for him. Kamu mesti lakukan satu buat dia. Nah, langkah keempat, mendemonstrasikan kuasa. Kalau kita ini sudah lihat ada masalah kebutuhan. Nah, kalau masalah kebutuhan ini kan, maaf Bapak Ibu ya, hati kita walaupun tergerak sama belas kasihan ya, kalau kita nggak punya sesuatu ya susah juga. Kan kita harus punya jawaban, kita harus punya solusi. Betul?
Ya, misalnya nih, kita lihat orang-orang nggak bisa sekolah, kita sendiri nggak punya sekolah, kita sendiri nggak cukup uang, kan sulit juga Bapak Ibu, walaupun ada belas kasihan, betul nggak? Nah, tapi percayalah ketika saudara lihat itu, saudara memberikan solusi, ada belas kasihan, ya, maka saudara akan melihat selanjutnya. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Ya, nah itulah sebabnya penting. Maaf tadi saya kelewatan slide-nya. Langkah ketiga, jadi yang tadi sudah saya jelaskan itu langkah selanjutnya. Langkah ketiga, setelah melihat dengan belas kasihan, saudara melihat dompetmu nggak ada duit, lihat tabunganmu nggak ada, waduh, lihat potensi dirimu, waduh, sangat sedikit, terbatas. Nah, maka yang perlu kita, saudara, lihat itu Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Nah, ini bagian penting ini. Kita perlu mengenal Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Nah, ini. Sumber mujizat Yesus, bukan kita. Pada waktu pandemi mulai bulan Indonesia mulai berasa dan mulai pembatasan itu di bulan akhir Maret. Ya, April itu waduh semua orang gelisah banget karena kekurangan di mana-mana gitu ya. Teman-teman hamba Tuhan banyak yang teriak-teriak gitu kan, gereja tutup, pelayanan tutup. Waduh, keran air ekonominya mulai netes. Nah, saya juga bisa merasakan itu. Dan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya pingin ya menjadi bagian dari solusi ini. Saya pingin bantu teman-teman. Tapi Tuhan, saya tidak punya duitnya Tuhan. Saya minta benih ya Tuhan. Ya, nah, saya minta sama dia dong yang punya benih. Wah, Tuhan siapkan benih berlimpah-limpah, saudara. Dan saya bisa memberkati banyak sekali hamba Tuhan di Papua, di Mentawai, di Jabodetabek, di Nusa Tenggara Timur, di beberapa titik. Ya, beberapa kali bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya kasih beberapa kali gitu. Dan lumayan ya cukup oke ya, setiap orang atau satu paket itu minimal 250 sampai 300 ada dalam bentuk tunai atau yang sudah dalam bentuk barang gitu. Dan sekian ratusan orang, ada 300-an orang itu di luar yang non hamba Tuhan. Dan itu pun 300 orang itu ada yang diulang-ulangi lagi gitu. Juga saya memberkati pendeta-pendeta GPDI di Cibubur, ada 40-an pendeta di sini. Ya, saya nggak punya benihnya, yang punya benih Tuhan. Tapi karena saudara saya lihat ada masalah, ada kebutuhan, saya melihat dengan belas kasihan, saya kenal Yesus yang ada dalam diri saya melangkah dengan iman, saudara. Nah, ini penting, melangkah dengan iman. Petrus, ini kan ada resiko, suruh orang, yuk berdiri lo, berdiri, yuk. Ya kalau orang nggak bisa berdiri ya malu-maluin, semua orang nonton, ini siapa ini, sok-sok jadi Tuhan. Udah gila kali, udah gendeng kali. Ya ada resikonya kan, kalau nggak jadi mujizat gimana, ayo. Jadi perlu melangkah dengan iman. Ya, saya harap saudara udah dapat nih lebih dalam lagi nih kan. Oke, nah sekarang dua bagian yang terakhir. Mengikuti tuntunan Roh Kudus. Iya, betul. Ada banyak masalah, ada banyak kebutuhan di sekitar kita, Bapak Ibu. Betul sekali. Tapi saudara mesti peka tuntunan Roh Kudus. Yang mana nih yang Tuhan mau saudara berikan solusi? Karena banyak masalah dan kebutuhan di sekitar kita banyak banget. Ya, saudara nggak perlu berpikir gitu ya, jadi superhero gitu ya. Ya, kasih karunia buat kita masing-masing beda-beda ya. Jadi ya lakukan sesuai tuntunan Roh Kudus, oke? Dan siap untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Siap untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Nah, mungkin nanti ini bagian kita boleh diskusi ya. Ini satu strategi yang saya terus kembangkan. Saya terus bagikan di murid-murid
di kampus X University, bagaimana mereka itu to be great, to be great, to be wealthy dan distinguished, ya, to be great, wealthy, and distinguished, ya, ya saya sebut ini KPK ya, wealthy itu kemakmuran, great itu pengaruh, distinguished itu kesaksian. Jadi setiap kita ini mempunyai sebuah kuasa, otoritas kerajaan sebagai kingdom minister, menterinya kerajaan, pemimpin-pemimpin dari kerajaan surga. Kita mesti punya 3 kualifikasi ini untuk lakukan amanat agung, Bapak Ibu. Ya, seperti Ishak, dia itu wealthy, berlimpah-limpah. Ini saya sebut kemakmuran. Juga Ishak itu disebut great. Dia itu pria yang hebat, pria yang berkualitas tinggi, pria yang unggul. Nah, ini adalah bicara mengenai pengaruh dari karakter. Kemudian distinguish, Ishak itu distinguish, dia pria yang terhormat, terkemuka, berbeda. Nah, ini udah bicara lebih dari pengaruh, yaitu kesaksian. Orang udah melihat Tuhan nyata dalam hidup. Nah, ini adalah sebuah, saudara, frame strategik daripada amanat agung. Kalau kita mau lakukan sebuah amanat agung yang berhasil ya menghadirkan, mewujudkan, memanifestasikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di 7 spheres tadi, di 7 dunia tadi yang sudah saya sebut, maka setiap anak Tuhan yang ada di ruang ini, ya Bapak Ibu semuanya, Pak Max Ibrahim, Pak Yuliman, Pak Joko Markus, Bu Olga, semua kita mau membangun sebuah kualitas di dalam diri kita. Menjadi pribadi yang great, kemudian wealthy, dan kalau kita udah great dan wealthy, maka kita tuh distinguish. Kita tuh sudah pasti menjadi orang yang berbeda, orang yang terhormat, orang yang terkemuka, dan yang teristimewa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dan itu berarti saudara, orang dapat lihat Tuhan nyata loh pada Pak Bambang. Wah, keren ya. Tuhan nyata loh pada Pak Robert. Mereka dapat lihat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu nggak bisa hanya dikatakan, Bapak Ibu. Tuhan itu harus dibuktikan. Oh ya? Ya, karena manusia melihat apa yang dari luar. Tuhan melihat apa yang dari dalam. Jadi kalau kita nggak bisa buktikan Tuhan dari hidup kita, kita adalah sekedar orang agamawi, religious people, yang hanya menampilkan simbol-simbol Tuhan, tapi bukan Tuhan beneran. Tuhan beneran harus kelihatan. Caranya gimana, coach? Kita itu, saya bilang coach lagi. Ada kebiasaan di kelas saya begitu. Caranya gimana, Pak Bram? Untuk kita itu memperlihatkan Tuhan dari hidup kita. Ya, seperti Ishak. Kejadian 26 ayat 13. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Oke, teks bahasa Indonesianya lemah ya, tidak menggambarkan apa sesungguhnya profil Ishak. Tapi teks bahasa Inggris Amplified Bible-nya jelas. And the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Kata great, wealthy, distinguished. Ya, jadi ini dulu yang harus menjadi high achievement motivation kita. Yaitu apa? Aku mau jadi great, aku mau jadi husband, suami yang great, istri yang great, karyawan yang great, pengusaha yang great, ya, ayah yang great, ibu yang great. Nah, to be great dulu first, ini bicara karakter, kualitas, keunggulan di atas rata-rata. Orang yang great sudah pasti dikejar oleh wealthy. Nggak mungkin orang yang great itu peminta-minta, kere, nggak mungkin. Orang-orang great itu pasti menarik kekayaan dalam hidupnya. Saya harap saudara jangan salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan Anda berpikir saya lagi ngajarin teologi kemakmuran. Sederhana ini Pak, Bapak, Ibu. Orang fasik yang tidak mengenal Tuhan bisa menarik kelimpahan dalam hidup mereka secara materi. Apakah memang anak Tuhan ditakdirkan untuk hidup berkekurangan terus-menerus? Pasti ada yang perlu dikoreksi. Mereka nggak ngandalin Tuhan, mereka berkecukupan. Masakan anak Tuhan ngandalin Tuhan berkekurangan melulu, pasti ada hukum ekonomi kerajaan yang kita langgar.
Pasti, misalnya malas, hanya doa melulu harap mujizat. Oh, itu pemalas. Pemalas itu. Ya kan? Malas berpikir, malas kerja, malas berpikir. Pasti miskin juga semua itu. Kekurangan pasti mendatangi orang yang malas. Tangan yang lamban mendatangkan kemiskinan, tapi tangan orang rajin mendatangkan kekayaan. Success is predictable. Apakah Elon Musk itu mengandalkan Tuhan? Ada ginosko firman tiap hari sampai dia berkelimpahan begitu? Apakah Bill Gates ada doa Zoom pagi hari ini bersama kita? Enggak, dia tidur. Tapi dia bisa menguasai dunia loh. Anak Tuhan doa siang malam kok enggak kuasai dunia? Biasa-biasa saja. Nah, ini ada yang perlu dikoreksi. Nah, ini loh yang saya sedang bahas. Ini sebetulnya mindset yang Bapak Ibu kita harus miliki semuanya. Ya, supaya betul-betul kita itu strategik. Ya. Kita tuh strategik. Karena apa? Kesibukan kita hari ini sebetulnya bukan lagi untuk supaya nanti mati masuk surga, bukan. Tapi bagaimana menghadirkan surga dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini bisa jadi pokok apa namanya sebuah pokok pikiran kita semuanya, ya. Dan puji Tuhan, saya terus ada dalam panggilan saya sejak 2003 secara khusus untuk melengkapi para murid-murid Kristus supaya berdampak di Seven Worlds, ya, di Seven Worlds. Dan beberapa modul yang saya sedang siapkan, Bapak Ibu mohon Bapak Ibu bisa ngajak anak-anak muda Bapak Ibu ikut kelas ini. Saya sedang menyiapkan generasi muda untuk ada di Seven Worlds tadi. Oleh karena itu saya buka kelas pelatihan namanya World Changer, para pengubah dunia. Dengan 8P Basic Mentality of Leadership Training. Prinsip-prinsip ini juga saya ajarkan di perusahaan-perusahaan sekuler Bapak Ibu. Jadi materi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk anak-anak muda saja, remaja dan pelajar dan mereka yang melayani di pelayanan kaum muda boleh join program ini ya. Dari Jandy Academy, Generasi Daniel Academy. Lalu juga di bulan depan ini ada Seals Kingdom Parenting. Ya, bagaimana kita mengasuh dan membesarkan anak-anak brilian. Saya tentu punya konsep, teori, tapi saya punya praktek. Saya sedang praktekkan itu pada 3 orang anak saya. Dan saya sudah mulai melihat satu persatu ya terjadi buat mereka. Bagaimana perilaku-perilaku mereka, bagaimana visi mereka, mentalitas mereka, saya desain sejak kecil. Ya, dan ini yang saya akan bagikan pada Bapak Ibu. Yang mereka belum hebat-hebat sekali dalam pengertian excellent spirit, excellent seperti Daniel, ya, tapi sudah menuju ke sana. Ya, anak saya yang kedua juga tamat SMP langsung kuliah. Dia sudah selesai diploma 4 dari sebuah universitas di UK London. Jadi saudara, prinsip-prinsip yang saya praktekkan, yang saya pelajari, yang saya kembangkan, dan saya tulis dalam buku saya, Menemukan dan Mengembangkan DNA Brilian Anak Anda, diterbitkan oleh Alex Media Kompetindo, itu akan saya bagikan di kelas ini. Jadi opa-oma boleh ikut untuk membantu parenting cucumu ya. Juga papa mama wajib ya, para cikgu, para guru gitu ya, para pemerhati anak boleh join. Kelas ini buka mulai bulan Juni ya. Saudara mau dapat informasinya ada di Ibu Oli, boleh. Pak Gary juga ada teman-teman yang lain di sini sudah punya informasi itu. Dan juga ada kelas Ginosko Worship. Bagaimana saudara ini bukan sekedar menjadi penyanyi bagi Tuhan, ya, tapi seorang worshiper, Ginosko Worshiper. Ya, bagaimana Anda membangun sebuah gaya hidup penyembahan kerajaan. Dan ini adalah modul dari Seals Academy, ya, based on my book, yaitu Kingdom Worship Revolution. Buku ini sudah terjual begitu banyak sekali, diterbitkan berulang-ulang oleh Andy Offset, ya, Kingdom Worship Revolution. Baik, itu sedikit informasi buat Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang mau jadi teman saya, silakan kontak saya di salah satu dari media sosial saya, dan khususnya saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke kanal YouTube saya, Bramson Inspiration.
untuk mendapatkan konten-konten yang akan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu, ya. Dan klik juga loncengnya supaya Bapak Ibu selalu dapat notification daripada konten-konten yang saya upload. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati. Baik,